La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzah wal Jalal, Rabbul Arsyil Karim, telah memberikan kita banyak sekali nikmat sampai pagi hari ini. Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik dari hari ke hari, untuk kita bisa memperbaiki amalan kita di sisa umur yang akan datang ini, dan mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW, untuk keluarga beliau juga, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk umatnya yang senantiasa istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, meniti jalan perjuangan beliau, membaca sirah kehidupan beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian, hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan atau mencoba kembali mengingat tentang sebuah konsekuensi dari syahadat yang kita sudah ucapkan. Di antara konsekuensi dari syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu khususnya untuk bagian yang Muhammadun Rasulullah itu bukan kalimat yang kita ucapkan kosong tanpa isi. Di syahadat itu ada muqtada. Dalam pembahasan ilmu akidah itu ada namanya muqtada atau komitmen, konsekuensi dari sebuah syahadat yang kita ucapkan itu. Dari konsekuensi dari mengakui bahwa Muhammadun Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu adalah dengan diantara konsekuensinya kita mencintai beliau, mencintai Nabi SAW. Bahkan wajib seorang muslim yang mengaku beriman, maka ia wajib mencintai nabinya. Di samping dia harus mengimani keberadaan Nabi, dia juga harus mencintainya. Itu wajib. Bahkan kecintaannya harus melebihi dari apapun. Dahulu suatu kali sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang atau pernah berbicara kepada Nabi menyatakan kecintaannya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' siwa nafsi." Sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Artinya Umar masih menganggap saya lebih cintai diri saya daripada dirimu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengoreksi pernyataan Umar. Kata Rasulullah, tidak begitu, hai Umar. Kau bisa dikatakan mencintaiku sampai kau mencintai aku lebih dari apapun, bahkan dirimu sendiri. Kata Rasul seperti itu. Baik, kalau seperti itu kata Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, bahkan kepada diriku sendiri. Baru Rasul menyatakan, al-ana ya Umar, kamu baru bisa dikatakan mencintaiku saat kau lebih cinta dari dirimu sendiri, wahai Umar. Bukankah Nabi juga sering mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih.
tidak dikatakan beriman seseorang sampai aku lebih menjadi orang yang paling dicintai bahkan dari anak-anak, bahkan dari orang tua mereka sendiri. Itu bukti kita bahwa kecintaan kepada Nabi itu mutlak, harus diberikan oleh setiap muslim yang mengaku beriman kepada beliau. Di kesempatan lain para sahabat pun sering tuh para sahabat mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, aku rela ayah dan ibuku menjadi tawanan untuk supaya kamu bisa ini dan itu. Abu Bakar sering menyebut itu, Umar sering menyebut itu, dan beberapa sahabat lain sering mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, demi ayah, demi ibuku, aku rela mereka atau kedua orang tuaku menjadi tawanan untuk supaya engkau menjadi yang aku prioritaskan. Abu Bakar sering ngomong kayak gitu, Umar juga sering, dan sahabat-sahabat lain juga menyatakan itu. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai nabinya. Nah, sekarang tema kita bukan cinta kita kepada nabi, tapi bagaimana nabi kepada kita. Bahkan ada kalimat ungkapan dalam bahasa Arab itu, laisa sya'nu an tuhib bal sya'nu an tuhab. Bukan perkara kamu mencintai, tapi bagaimana kamu dicintai. Khususnya kepada orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa potret tentang bukti cinta Nabi kepada kita yang sebenarnya banyak sekali dalam hadis-hadis. Tapi saya akan mencoba menyampaikan beberapa saja. Di antaranya, yang pertama adalah Nabi biasa mendoakan kita setiap sholat. Nabi mendoakan kita setiap sholat. Bukan hanya mereka para sahabatnya yang hadir ketika itu, atau yang membersamai Nabi di zamannya, tidak, bahkan sampai akhir nanti umatnya. Dalam sebuah hadis dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu kali Ibunda Aisyah meminta kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untukku, atau doakan aku gitu. Kata Rasulullah, faqala, Rasul bersabda, atau Rasul langsung berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang disadari atau tidak disadari. Apa doanya tadi, Pak? Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, yang disengaja ataupun tidak. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha senyum-senyum sendiri, tersenyum atau bahagia lah ya, bahagia. Ditanya lagi sama Nabi, kata Nabi, kata Nabi, saking bahagianya Ibunda Aisyah saking bahagianya dia sampai jatuh di pangkuan Nabi, kepalanya beliau itu radhiyallahu anha, sampai jatuh kegirangannya gitu. Sampai Nabi nanya, ayasurruki du'ai, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, kamu senang dengan doa yang tadi saya ucapkan itu, hai Aisyah? Kamu senang saya doain tadi beberapa poin itu terkait dengan pengampunan dosa-dosamu itu? Ayasurruki du'ai, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, wa ma liya la yasurni du'a. Kenapa tidak ya Rasulullah? Orang saya bahagia dengan apa yang kau sebutkan tadi. Doamu itu kau berikan kepadaku itu
Aku senang sekali, apalagi ini doa. Apalagi doanya adalah pengampunan dosa, ya kan? Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, wahai Aisyah, doa yang seperti itu selalu aku ucapkan setiap kali salat untuk umatku. Jadi Bapak, kita nih didoain sama Nabi jauh sebelum kita lahir. Kita didoain sama Nabi agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang lalu dan akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yang sengaja ataupun tidak. Kata Nabi apa? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, wahai Aisyah, yang kamu senang tadi dengan doa tersebut, doa itu biasa aku ucapkan, biasa aku doakan setiap kali waktu salat untuk umatku. Masya Allah. Kita nih memang para jamaah, kita nih banyak sekali kafaratuz dzunub. Hal-hal yang bisa menghapuskan dosa kita nih banyak sekali solusinya. Kata Nabi, salat 5 waktu bisa menghapuskan dosa, ya kan? Kemudian antara satu Jumat dengan Jumat yang lain ada kafarah. Kaki kita kesandung batu, menginjak duri, kemudian ada kegelisahan di diri kita, ada was-was, itu bisa jadi kafaratul dzunub. Itu berdasarkan hadis-hadis sahih Nabi mengatakan itu. Kata Nabi, salat 5 waktu itu bisa menggugurkan menggugurkan dosa-dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma ma lam yakun kabiratan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu itu ada kafaratul dzunub. Dari subuh ke zuhur ke asar itu ada kafarah. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian apabila kalian di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kamu mandi 5 kali sehari, masihkah tersisa ada kotoran? Kata Nabi, tidak. Itu seperti sholat 5 waktu, kata Nabi. Bahkan tadi doanya Nabi sendiri sudah memberikan kita kebahagiaan, yaitu ada didoakan supaya dosa kita diampuni Allah. Oleh siapa? Oleh Nabi kita sendiri. Jauh sebelum kita lahir, Pak. Jauh sebelum kita mengenal beliau. Beliau sudah lebih dulu punya andil dalam kecintaannya kepada kita. Baik, saya sebelumnya mau tanya, kalimat-kalimat Nabi di akhir sebelum meninggal itu apa ya? Yang populer apa? Ummati, ummati, gitu ya. Tapi benar apa enggak tuh? Karena sependek saya baca-baca seputar akhir-akhir Nabi meninggal, detik-detik atau hari-hari sebelum Nabi meninggal itu, Nabi enggak ngucapin itu. Ada sebuah buku judulnya Wa Azlamatil Madinah, dan Madinah menjadi gelap gulita. Itu bercerita tentang akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Lengkap riwayatnya. Kemudian tidak ada tuh Rasul mengatakan ummati, ummati. Sependek saya tahu dari buku itu. Ternyata yang Rasul sampaikan itu bukan ummati, tapi Rasul mengatakan atau berpesan di akhir-akhir itu, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Apa tadi? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah hak wa ma malakat aymanukum, dan jagalah atau perhatianlah kalian kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kalian. Bila kita seorang suami, maka tanggungan kita adalah istri dan anak-anak kita. Kalau kita seorang pimpinan perusahaan, maka semua tanggungan kita adalah karyawan di bawah kita. Kalau kita seorang
ketua rumah, rukun tetangga, berarti semua orang yang di bawah kepemimpinan kita itu tanggung jawab kita. Ternyata itu yang Nabi ucapkan. Baik, bentuk selanjutnya, bentuk kecintaan Nabi kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat kasihan sama kita. Maksudnya sangat kasihan apa? Jadi dahulu ada beberapa nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa nabi yang ketika mereka dihadapkan dengan umatnya, mereka berusaha melepaskan diri. Apa? Melepaskan diri. Di antaranya siapa? Di antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 36 yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini kata Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tuhanku atau Rabbku, innahunna, sesungguhnya mereka para sesembahan itu, berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, mereka telah menyesatkan banyak sekali manusia ke jalan yang sesat. Ya. Faman tabi'ani, maka di antara umatku itu yang aku dakwahi, kata Ibrahim, mereka mau mengikuti, fa innahu minni, maka mereka golonganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka urusannya sama engkau ya Allah. Urusannya sama engkau, fa innaka ghafurur rahim. Itu Ibrahim. Ya. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118 mengatakan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Kedua nabi ini mencoba memberikan urusannya kepada Allah. Urusan umatnya yang enggak mau taat ini, gitu ya, diserahkan sama Allah. Fa innaka antal azizul hakim, fa innaka ghafurur rahim, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, Allahumma ummati ummati. Baru di sini kalimat ummati ummati itu di sini. Tapi bukan di detik-detik akhir Nabi meninggal. Ya, karena banyak Pak, masya Allah, di semangatnya umat Islam ini, masya Allah, mungkin karena apa ya, kecintaan kepada Nabi itu, kemudian tapi banyak hal-hal juga yang ternyata tenar tapi belum tentu benar tuh. Ini kan sangat tenar sekali, sangat familiar sekali kan, tapi ternyata datanya tidak begitu. Sama juga ada waktu itu katanya ingin menggambarkan keharmonisan dan keromantisan Nabi sebenarnya, tapi ketika dicek nggak ada begitu. Contohnya katanya ada suatu kejadian gitu, Nabi pernah pulang terlalu malam gitu ya. Kemudian Ibunda Aisyah nungguin. Jadi ini pintu, Ibunda Aisyah di sini. Saking lamanya nungguin Nabi sampai ketiduran di depan pintu. Nabi yang pulang terlalu malam, nih katanya, nggak berani bangunin Ibunda Aisyah. Akhirnya Nabi tidur di sebelah pintu yang lain. Kelihatannya cakep ya Pak ya? Kelihatannya romantis itu ya. Padahal nggak sama sekali begitu Nabi. Nabi itu nggak ada tuh keluar malam.
pulang kemalaman, loh ba'da Isya udah langsung bersama keluarganya. Nabi itu kalau sudah tidak ada apapun, Nabi langsung tidur. Nggak ada tuh istilah Nabi pulang malam. Jadi riwayat atau kisah-kisah yang banyak disebar juga itu, padahal belum tentu kebenaran itu ada, dan seakan mewakili Nabi dalam hal, atau Nabi mencontohkan romantisme seperti itu. Padahal laisa minan nabi bisyai. Nabi tidak pernah seperti itu. Baik, apa kata Nabi? Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku. Kalau yang dua nabi tadi kan mau berusaha berupas diri, atau diberikan saja semua kepada Allah. Ya Allah, terserah ini yang nggak mau taat nih. Umat-umatku nggak mau taat, terserah engkau gitu ya. Tapi Nabi nggak begitu, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ummati ummati. Kemudian Nabi menangis, wabaka. Nabi menangis. Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki. Wahai Jibril, ini hadis sahih dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As. Kata Jibril, kata Allah kepada Jibril, Jibril, pergilah kepada Muhammad, dan Allah lebih tahu tentang apa yang menyebabkan dia menangis. Tapi kamu tanya apa yang menyebabkan dia menangis. Kemudian fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu. Kemudian Jibril datang menghampiri Nabi dan bertanya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa alam. Faqala Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika la nasuk. Allah tahu penyebabnya Nabi menangis. Kemudian Nabi juga mengabarkan kepada Jibril bahwa ia sangat cinta umatnya. Dan Allah lebih tahu tentang itu. Kondisi Nabi sebelum mengucapin juga Allah tahu. Yang ada di hati Nabi juga Allah tahu. Tapi Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, katakan kepada Muhammad, kata Allah, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Hadis dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya kami ridho kepada umatmu. Lihat kecintaan Nabi sampai nggak mau ngelepasin umatnya, nggak mau diserahin aja kepada Allah gitu. Kata Allah, inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Wahai Muhammad, kami sungguh akan meridai umatmu dan kami tidak ingin membuat kamu bersedih. Itu Pak, Nabi kita begitu, cintanya begitu dalam sama kita. Saat dua Nabi lain sebelumnya berusaha melepaskan tanggung jawab lah, dalam artian artinya diberikan aja ke Allah dah, terserah Allah mau bagaimana. Tapi Nabi enggak begitu. Nabi yang mengatakan ummati ummati, umatku ya Allah, umatku. Kemudian di antara bentuk Nabi ini, masih poin kedua ini, Nabi pernah suatu kali Pak minta dibacakan Quran oleh sahabatnya namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Qurannya Nabi, suaranya bagus, ahli Quran lah gitu. Sampai Nabi minta dibacakan sama beliau, sama Abdullah bin Mas'ud. Sama Abdullah bin Mas'ud bilang, aqra'u alaika wa alaika unzal. Ya Rasulullah, aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, tidak apa-apa, saya ingin mendengarnya dari orang lain, kata Nabi. Bacalah Nabi bacalah Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa sampai di sebuah ayat Nabi menyuruh berhenti Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, cukup Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ngelirik ke wajahnya Nabi, ternyata Nabi sudah nangis, air matanya sudah berjatuhan. Apa ayatnya? Di mana Rasul suruh berhenti saking gak kuatnya merenungi sebuah ayat tersebut. Saya lupa di An-Nisa ayat 51 atau berapa gitu, ayat nomor berapa. Tapi bunyinya seperti ini ayat tersebut. Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Maka bagaimana kelak, kata Allah, kami akan datangkan dari setiap umat itu saksi-saksi, yaitu para nabinya. Jadi semua nabi akan bersaksi untuk umatnya. Semua nabi nanti di hari kiamat akan bersaksi untuk umatnya. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika." Dan kelak kami akan mendatangkanmu juga wahai Muhammad, ala haula'i syahida, bagi umatmu engkau menjadi saksi. Makanya kita jangan sampai nyusahin Nabi, Pak. Sudah mah sebelum Nabi dulu Nabi sudah berdarah-darah gitu ya. Agar supaya dakwah ini, risalah ini sampai kepada kita hari ini. Nabi terluka di perang Uhud. Nabi patah giginya di perang Uhud, wajahnya berdarah. Nabi terhimpit, bahkan diamankan Nabi itu. Bahkan jauh sebelum Uhud, di Taif Nabi dilempari batu. Sekian hari berduaan doang sama anak angkatnya Nabi, namanya Zaid bin Harithah, berdakwah di sana. Alih-alih dapat penerimaan malah diusir. Bahkan Nabi dilempari batu oleh 200-an orang. Kakinya berdarah, sendalnya Nabi sampai isinya darah semua. Saking capeknya Nabi, saking kecewanya Nabi gitu kira-kira, saking namanya Nabi adalah manusia biasa juga. Nabi sampai bersandar di sebuah tembok miliknya Abu Jahal, bahkan itu kalau nggak salah milik petinggi Quraisy, karena orang-orang Mekah punya kebun di Taif. Nabi sampai berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku, wa qillata hilati, dan aku sedikit perbekalanku menghadapi mereka, wa hawani 'alan nas, dan ketidakmampuan aku menghadapi mereka. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, dari yang memiliki kasih sayang. Anta Rabbal Mustada'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan urusanku ini ya Allah. Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada mereka yang jauh yang mereka juga tidak memperdulikanku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada para musuh itu yang mereka akan menguasai diriku ya Allah. In lam yakun alayya ghadabun fala ubali, yang penting engkau gak marah aja sama aku ya Allah. Wah, semuanya panjang Nabi doa di Taif. Itu kecintaan Nabi kita kepada kita. Maka jangan sampai nyusahin kita tuh. Jangan sampai menyusahkan Nabi kelak, bahkan di akhirat. Nabi akan bersaksi kepada umatnya, untuk umatnya di hadapan Allah. Nabi akan bersaksi di hadapan Allah tentang umatnya, dan begitu pula semua nabi yang lain. Maka jangan sampai keberadaan kita di dunia malah menyusahkan beliau kelak di akhirat untuk bersaksi di hadapan Allah. Baik. Kemudian di antara bentuk cintanya Nabi kepada kita, Nabi itu menyembelih hewan kurban yang diniatkan untuk umatnya, yang miskin-miskin, yang fakir. Ya, hadis dari Abu Rafi Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshaini saminaini aqranaini amlahaini. Jadi kata Abu Rafi bercerita bahwa Nabi itu kalau Idul Adha beli kambingnya 2. Jenis kambingnya ada, Pak. Kambingnya domba, kabshain, 2 kambing domba, aqranain yang tanduknya bagus. Mungkin domba Garut kayaknya di sini ya. Kan bagus tanduknya. Aqranain itu tanduknya bagus, Pak. Amlahaini yang mayoritas badannya putih,
mayoritas badannya putih tapi nanti ada bagian-bagian yang hitam. Contohnya dalam hadis yang lain, ciri-ciri kambing yang Nabi berkorban dengannya itu biasanya bertanduk, domba bertanduk, mayoritas badannya putih, mulutnya hitam, matanya hitam, semua kaki bagian ujungnya hitam. Nah kalau ada dalilnya mahal nih jadi onta nih, apa? Kambing ini jadi mahal kalau ada dalilnya. Karena Nabi biasa berkorban pakai itu. Bikabsyaini amlahaini aqranaini gitu ya. Dua domba yang amlahain, mayoritas badannya putih, bagian yang hitam itu apa? Ini moncongnya, dua matanya sama kaki-kakinya. Nah, coba dicari itu Pak, mahal itu. Itu Nabi berkorban pakai begitu. Nah, kata Abu Rafi, fa idza shalla wa khataba an-nas ata bi ahadihima huwa qa'imun fi musallah fadhabahahu bi nafsihi bil Madinah thumma yaqul. Jadi di antara dua kambing itu atau dua domba itu, satunya kata Nabi sambil menyembelih, Allahumma hadza an ummati jami'an mimman syahida laka bit tauhid wa syahida li bil balagh. Masyaallah. Wahai Allah, Allahumma ya Allah, ini satu kambing ini nih, hadza an ummati jami'an. Ini aku persembahkan, ya, aku korbankan ini mengatasnamakan semua umatku. Masya Allah. Tapi jangan habis ini nggak ada yang mau korban di Masjid Al-Bidayah. Oh, saya udah dikorbanin sama Rasul, udah diwakilin. Nggak begitu juga konsepnya. Tapi ini maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu sampai sebegitunya. Satu buat Nabi, kan dua ya. Satu domba buat Nabi, satu lagi buat diperuntukkan siapa? Mengatasnamakan umatnya. Kata Nabi, Allahumma hadza an ummati jami'an mimman syahida laka bit tauhid, gitu ya. Yang bersaksi tentangmu ya Allah, yang mengesahkanmu ya Allah, wa syahida li bil balagh, dan juga bersaksi tentang aku sebagai Rasulmu yang tugasnya menyampaikan. Masya Allah, kita sudah diwakili oleh Nabi itu. Jadi Nabi punya dua, mikirinnya kita. Satunya buat beliau, satu lagi buat umatnya jami'an, semuanya. Masya Allah. Baik, di antara bentuk kecintaan Nabi kita kepada kita adalah Nabi tidak suka kalau kita merasakan kesulitan. Ya, Nabi tidak suka kalau kita merasakan kesulitan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum, dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak salah surat Al-Ahzab ayat 31 kalau tidak salah. Kata Nabi, laqad kana lakum, kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Atau dalam ayat yang lain, laqad gimana ya ayatnya? Laqad ja'akum min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di ayat yang barusan saya baca itu Nabi enggak suka ngerepotin kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan dari kalian. Sebuah utusan dari kalian, karenanya manusia utusannya itu, bukan malaikat. Artinya dari sama-sama manusia gitu. Apa sifatnya? Kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Orang ini, Rasul ini, utusan ini, dia itu punya sifat aziz. Aziz artinya apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kata Allah, orang ini paling tidak suka merepotkan kalian. Selalu merasa berat kalau ada hal-hal yang memberatkan kalian.
Bayangin Pak. Nabi itu juga di banyak hadis, Nabi itu selalu mengucapkan gini, laula an asyukka ala ummati, kalau bukan aku takut hal demikian menyulitkan umatku. Itu banyak tuh hadis yang pakai kalimat itu. Di antaranya kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Karena ternyata kata Nabi, urusan bersiwak aja itu memberatkan kita, Pak. Di hadis yang lain, depannya sama. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli shalah. Kalau tadi kan wudu, kalau ini salat. Kata Nabi, kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Tapi itu gak jadi wajib untungnya. Karena Nabi tahu urusan begini aja memberatkan loh. Nabi gak mau itu. Azizun alaihi ma'anittum. Untuk urusan umatnya, Nabi selalu pilih yang paling mudah. Sebagaimana penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Ibunda Aisyah mengatakan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Kata Ibunda Aisyah, testimoni atau persaksian dari Ibunda Aisyah, tidaklah Nabi dihadapkan dengan dua pilihan, melainkan Nabi akan memilih salah satu di antaranya yang paling mudah. Paling mudah. Malam yakun ithman, selagi itu bukan dosa. Kalau yang bagian ini nih sudah pasti ini sebagai penekanan. Kan nggak mungkin Nabi memilih sesuatu yang berdosa untuk umatnya. Itu Nabi kita selalu memilihkan kepada kita yang lebih ringan, karena ini urusan kita, bukan urusan beliau. Tapi kalau untuk urusan diri beliau sendiri, beliau akan pilih yang paling berat. Qiyamul Lail itu Pak, itu wajib buat Nabi. Buat kita sunnah. Qiyamul Lail itu wajib buat Nabi Pak. Dulu awal-awal sebelum sholat 5 waktu itu kan sholat berapa kali Pak? 3 kali paling tidak. Pagi sekali, petang sekali, malam sama Qiyamul Lail. Turun syariat sholat 5 waktu di peristiwa Isra Mi'raj, maka semuanya jadi sunnah. Atau Qiyamul Lail khususnya jadi sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Coba seandainya wajib Qiyamul Lail Pak, kita umat yang ngantukan nggak tahan malam gitu, udah mau begadang gitu kan. Tapi bagi Nabi apa? Wajib. Bagi umatnya tidak. Itu Nabi kita Pak. Suatu kali juga Nabi pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Kata Rasulullah, kalau saya bilang iya, kata Nabi, kalau saya katakan iya setiap tahun, la wajabat, itu jadi wajib bagi kalian. Wala mastata'tum, dan kalian sungguh tidak akan bisa. Loh, yang seumur hidup sekali aja, kita belum banyak berangkat semua. Udah gitu sekarang ngantri berapa tahun? 50 tahun. Itu ngantri haji apa nunggu Dajjal turun? Lama banget ngantrinya. Sekian puluh tahun, 25 tahun, 30 tahun. Kata Nabi apa? Kalau saya katakan iya, itu jadi wajib dan kalian tidak akan bisa. Kata Allah tadi apa? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu paling enggak mau memberatkan umatnya. Ya. Yang kedua kata Allah, harisun alaikum. Ayat ini kan sering kita baca Pak. Ya gak sih? Iya. Tapi mari kita tadabburi ayat ini, bahwa di balik ayat ini ternyata Allah sedang mengisahkan Rasul, seorang Rasulullah yang memiliki 3 sifat minimal dari ayat ini. Yang kedua, harisun alaikum. Nabimu itu, nabi kalian itu paling senang kalau kalian berusaha berbuat baik. Ayo, dibuat gampang semua kebaikan itu. Berapa banyak Nabi ketika ditanya sesuatu jawabannya beda-beda, padahal pertanyaannya sama. Karena Nabi juga melihat kondisi orang yang nanya. Contoh,
Ada orang yang nanya, ya Rasulullah, ayul islami afdal? Ya Rasulullah, amalan dalam Islam apa yang paling baik? Gitu kan? Ternyata banyak beda pertanyaan, sama pertanyaan, beda jawaban. Ada juga yang bertanya, ayul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Ini. Rasul nggak mau umatnya berat. Bahkan Rasul adalah orang yang paling semangat kalau umatnya berbuat kebaikan. Harisun alaikum. Haris. Supaya apa, Pak? Supaya kita menjadi hamba Allah ini nggak ketinggian, dalam artian amalan-amalan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dicapai, tapi bisa dicapai dan bisa dilakukan semua. Nabi ditanya ini, jawabnya ini. Ditanya sedikit, bahkan sering dijawab banyak. Ditanya banyak, dijawabnya cuma secukupnya. Karena Nabi mengetahui orang yang nanya ini. Sebagaimana Nabi tahu bagaimana latar belakang masing-masing umatnya ini atau sahabatnya ketika itu. Ada orang yang minta diwasiatkan kepada, atau minta wasiat kepada, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku beberapa hal. Kata Nabi cuma satu, la taghdab, jangan marah. Hah? Ya Rasulullah, wasiatkan lagi kepadaku. Kata Rasul, jangan marah. Sampai 3 kali. Ternyata setelah kalau tidak salah saya pernah baca penjelasan hadis ini, orang yang nanya ini temperamen, Pak. Temperamen itu apa? Ya, meletup-letup, tensinya naik tinggi, sering marah. Kata Nabi, lu jangan marah. Nabi wasiatin bukan jagalah sholat, ini enggak. Nabi tahu supaya kamu tidak melakukan atau menjadi orang yang terus-menerus seperti itu. Oke, wasiat yang pas buat kamu, jangan marah. Itu Nabi, harisun alaikum. Ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, nabimu itu bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman itu Nabi itu rauf rahim, penyayang. Nabi itu sayang banget sama kita. Di peristiwa perang Badar di tahun kedua Hijriah, kan Nabi itu sampai melihat umatnya itu, Nabi jalan di belakang, ngecek semua sahabatnya udah berjalan capek, lelah gitu. Nabi itu sampai doa, Nabi kan menyaksikan mereka dari belakang tuh ya. Kata Nabi, ya Allah, berikanlah mereka makanan. Bukan saya, tapi mereka ya. Mereka lapar, mereka kelelahan. Ya Allah, berikan mereka makanan. Lihat, bukan Nabi, bukan tentang Nabi, tapi tentang umat. Makanya kata Allah, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sama orang beriman, jangan tanyalah bagaimana sayang dan kasihnya Nabi kepada orang-orang beriman itu. Bagaimana Nabi sampai pernah habis sholat langsung loncat, kagak pakai zikir lagi, langsung buru-buru masuk ke rumahnya. Kemudian Nabi keingetan ada harta yang belum dibagi buat orang yang berhak. Saya mau tanya, Pak, income-nya Nabi dari mana, Pak? Kan dulu sebelum diangkat jadi Rasulullah, Nabi kan berdagang ya. Apa, reseller? Bukan. Apa sih Nabi itu? Dagangin punya orang. Dulu tuh Nabi bukan dagang langsung ke Ibunda Khadijah, enggak. Atau membawa barang dagangan Ibunda Khadijah, enggak begitu. Bahkan dulu Nabi itu membawa atau menjualkan jualan paman-pamannya, Pak. Sampai suatu kali Abu Thalib mengatakan, kayaknya kita lagi seret nih, kamu nggak akan dapat imbalan untuk kamu boleh kerja sama orang lain. Baru Nabi kerja sama Ibunda Khadijah waktu itu. Dulu sebelum jadi Nabi, income-nya dari situ. Ketika sudah jadi Nabi, income-nya dari mana, Pak? Nabi kan nggak berdagang. Makanya saya kurang setuju kalau ada istilah strategi bisnis ala Nabi. Itu saya kurang setuju. Karena Nabi setelah jadi Nabi nggak berbisnis. Karena Nabi setelah diangkat jadi Rasulullah Muhammad SAW nggak lagi berdagang. Makanya saya kurang setuju dengan buku lah, itu ngejual banget ya, marketing banget, apa yang ngejual banget itu. Strategi bisnis ala Nabi.
Tips sukses berdagang ala Nabi. Nabi setelah diangkat jadi Rasul dia kagak dagang lagi masalahnya. Padahal kapan itu dikatakan sunnah kan setelah di atas diangkat jadi Nabi kan. Berarti apa Pak? Income-nya Nabi dari mana Pak? Ketika jadi Nabi itu. Istrinya banyak Pak, kita istri satu aja pusingan nafkah. Istri Nabi 11. Ummahatul Mukminin 9, 2 orang bukan Ummahatul Mukminin. Maria Al-Qibtiyah sama Raihana ini bukan Ummahatul Mukminin, tapi istri Nabi. Dari mana Pak income-nya Nabi? Hah? Nabi buka kotak amal di mana-mana? Enggak. Income-nya Nabi jelas. Nabi punya ghanimah. Ghanimah itu 1/5-nya buat Allah dan Rasulnya, betul ya? Baik. Sama Nabi dari fai. Fai itu apa, Pak? Fai itu harta rampasan perang, tapi kagak dihasilkan bukan gara-gara angkat senjata. Musuh udah nyerah duluan. Nah, kalau fai itu sepenuhnya buat Nabi. Enggak pakai 1/5 kemudian dibagiin ke pasukan, enggak, semuanya buat Nabi. Ya, itu fai. Dalam surat Al-Hasyr kalau tidak salah, wa ma afa Allahu ala rasulihi minkum dan lain sebagainya itu. Kemudian dari mana lagi income Nabi? Dari hadiah, bukan sedekah, bukan zakat, karena haram bagi Nabi dan para keturunannya menerima sedekah, sedekah dan zakat. Tapi hadiah banyak yang ngasih hadiah. Nabi dihadiahi ini dan lain sebagainya. Nah, Nabi itu dengan semua harta fai yang tadi diberikan buat Nabi 100%, Nabi nggak lupa umatnya. Masalahnya gitu. Masa iya Nabi yang banyak income-nya itu kok pernah 1 bulan atau bahkan 40 hari kagak nyala api di rumah Nabi? Kok bisa itu? Ya kan? Berarti apa? Udah habis dibagiin buat umatnya itu. Bahkan jauh sebelum Nabi diangkat jadi Rasulullah, testimoni Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha apa? Ketika Nabi ketakutan menerima wahyu pertama kali. Kata Ibunda Khadijah, "Kamu tuh orang yang berjiwa sosialnya tinggi." "Kalla la yukhzikallahu abadan." Wahai suamiku, demi Allah kamu enggak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Baru Ibunda Khadijah berikan testimoni, "Innaka la tasilur rahim." Kamu tuh sering bersilaturahim. Wa tahmilul kal, engkau biasa membawa beban, bukan meringankan beban orang, membawa beban, Pak. Hamil, kalimatnya hamil itu kan istri-istri kita itu kan hamil, emang Bapak bawain bebannya? Enggak, ditanggung sendiri. Wa tahmilul kal wa tuqrid dhaif, engkau biasa menghormati tamu. Wa taqsibul ma'dum, engkau biasa modalin orang-orang yang enggak punya modal tapi dia punya potensi atau punya keahlian. Wa tuqi wa taqumu ala nawaibil haqq, dan kamu biasa di garda terdepan untuk membela hak orang-orang yang lemah itu. Itu Nabi, apalagi ketika jadi Nabi, udah pasti hartanya habis. Rasulullah bagikan buat umatnya itu. Ahlus Sufah, orang-orang yang tinggal di masjid itu jumlahnya 300-an, Pak. Bahkan ribuan kalau tidak salah. Ahlus Sufah itu ditanggung sama Nabi, makannya juga. Bahkan sampai kalau tidak salah Abu Hurairah atau salah seorang dari mereka tuh datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, adakah selain kurma? Kita nih makan kurma terus, panas perut kita ya Rasulullah." Rasul bilang, "Wah, nggak ada nih, lagi nggak ada." Tapi Rasulullah nggak berhenti stuck di situ. Rasul nyari mana ya sahabat lain yang punya kelebihan harta supaya dia bisa bantu. Bahkan Nabi itu kalau udah habis maghrib atau habis isya ya, kalau nggak salah habis maghrib lah. Habis maghrib tuh Nabi bilang ke para sahabatnya, siapa yang di rumahnya punya makanan buat berdua, bawa 1 orang sahabatnya. Karena makanan 2 orang cukup buat bertiga. Barang siapa yang punya makanan buat 3 orang, nih bawa lagi 1 orang, karena makanan bertiga cukup buat 4 orang. Ada sahabat Nabi yang nggak tanggung-tanggung, Pak. Namanya Sa'ad bin Ubadah, orang Ansor, miliardernya Ansor. Dia bukan 1-2 orang dia bawa, 80 orang ditanggung tiap malam. Selamatan tiap malam, Pak.
80 orang ditanggung makan malam. Kali aja kalau misalkan satu paket nasi 25.000, dia harus ngeluarin berapa Pak? 80 kali 25.000, 3 juta ada? Ya mungkin segitulah. Setiap malam keluar dari kantongnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Makanya Sa'ad bin Ubadah itu doanya agak unik. Kata dia doa sama Allah, Allahumma habli majdan, ya Allah berikan aku kemuliaan. Wala majda illa bifa'al, tidak ada kemuliaan bisa didapat kecuali dengan produktif dalam beramal. Wala fa'al illa bil mal, dan aku tidak mungkin bisa produktif kecuali dengan harta. Iya kan nggak mungkin dia produktif kalau bisa ngasih 80 paket setiap malam itu Pak. Kalau kecuali dengan harta kan. Wala apa tadi? Yang selanjutnya Sa'ad bin Ubadah tambahin lagi, kata dia, Allahumma fa innahu la yasluhu li al-qalil. Ya Allah, harta yang sedikit ini enggak cukup buat saya. Enggak cocok sama saya. Wala asluhu alaih, dan dia juga enggak cocok sama saya. Gitu, Pak. Itu Sa'ad bin Ubadah. Baik, mungkin yang terakhir dari sampai jam berapa, Budi? 45. Nabi SAW ingin melihat kita dulu. Nabi pernah menyampaikan ini di depan para sahabatnya. Nabi katakan kepada para sahabatnya, kata Nabi, wadidtu anni laqitu ikhwani, aku ingin berjumpa dengan saudaraku. Kemudian sahabat Nabi yang hadir di ketika itu bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak, bukankah kami adalah saudaramu? Kata Nabi begitu. Terus kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, kalian itu sahabatku. Ya, walakin ikhwani, akan tetapi saudaraku, kata Nabi, alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang datang setelah kalian, tidak pernah berjumpa denganku sama sekali. Mereka tidak pernah hidup bersama denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa itu? Ya kita. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku pernah ngelihat Nabi dalam kondisi terjaga, itu bohong. Nabi udah nggak ada. Bahkan kalau kita mimpi Nabi pun perlu di cross check, Pak. Beneran nggak itu Nabi apa bukan gitu? Padahal kita nggak tahu seluk beluknya Nabi. Rambutnya Nabi kayak apa, alisnya gimana, hidungnya gimana, perawakannya kayak apa. Tiba-tiba saya mimpi ketemu Nabi, padahal putih doang gitu. Dari mana kita bisa tahu speknya Nabi kayak apa nih? Maksudnya apa namanya? Sifatnya Nabi, bentukannya Nabi kayak, ya bacalah buku ada namanya buku Syama'il Muhammadiyah, punya karya Imam Tirmidzi. Udah banyak terjemahannya, Pak. Tentang apa ya? Syama'il Muhammadiyah itu lebih ke penciptaan fisik, secara fisik dan akhlak Nabi. Disebutin tuh detail. Riwayat-riwayat sahabat yang lihat Nabi. Sahabat Anas bin Malik bertutur dengan Nabi itu kayak apa perawakannya. Amr bin As, wah kalau Amr bin As malah nggak kuat melihat Nabi. Selalu dan kalau tidak salah semua sahabat tuh paling tidak kuat beradu kontak mata sama Nabi. Saking berwibawanya Nabi. Ada satu perempuan yang meriwayatkan lumayan detail tentang siapa Nabi atau sifatnya Nabi, bentukan fisiknya. Padahal perjumpaannya sebentar banget, yaitu Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang tempatnya dimampiri Nabi ketika hijrah sama Abu Bakar dari Mekah. Namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah kalau tidak salah, orang Khuzai. Itu detail tuh, padahal perjumpaannya sebentar. Ya, orang mampir emang lama gitu. Mampir, minta minum, bukan minta minum malah.
kambing-kambingnya Ummu Ma'bad yang udah pada kurus itu nggak ngeluarin susu, sama Nabi dipegang jadi keluar susu semua. Sampai suaminya pas pulang bingung, kok kambing kita ini susu dari mana? Baru cerita Ummu Ma'bad, kalau tadi ada 2 orang, yang satu perawakannya gini. Wah, detail sekali itu. Perempuan, Masya Allah, detail sekali. Padahal perjumpaannya sebentar. Anas bin Malik yang sekian tahun mengabdi kepada Nabi, dia cuma bisa mungkin 3 baris saja menceritakan sosok Nabi. Tapi Ummu Ma'bad, rambutnya seperti ini, alisnya tuh agak menyatu ke tengah, hidungnya mancung bagaikan ini, telinganya, dadanya berbidang, lehernya berjenjang, oke semua itu. Nah, makanya kalau kita ketemu Nabi, ngelihat di mimpi, cross check dulu, nih Nabi apa bukan. Orang kita kenal Nabi aja yang kurang kenal gitu. Dari sisi fisiknya tuh kayak apa sih, rambutnya apa ikal, apa lurus, apa keriting semua, janggutnya Nabi sampai semana gitu kan, dan lain-lain. Baik, ternyata Nabi merindukan kita, bahkan Nabi menginginkan untuk berjumpa dengan kita bahkan jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu ma tasma'un. Saya kembalikan ke Pak Budi. Waalaikumsalam. Tadi kan diceritakan tentang cintaan Nabi kepada umatnya. Nah, sekarang yang pertanyaan saya adalah kebalikannya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, di dalam banyak kesempatan sekarang ini kan kita tahu bentuk-bentuk sholawat kepada Nabi itu Beragam sekali yang ada di dalam masyarakat, terutama di masyarakat di Indonesia. Nah, sebenarnya sholawat kepada Nabi Rasulullah SAW itu yang diajarkan oleh Nabi kita sendiri, Rasulullah SAW itu adalah sholawat yang bagaimana, Ustaz? Supaya kita bisa menunjukkan cinta kita pada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih pertanyaannya. Salawat kepada Nabi itu kalau tidak salah dulu ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bertanya, saya lupa sahabat ini namanya Jabir atau siapa. Pokoknya bertanya tentang, ya Rasulullah, bagaimana cara salawat kita kepadamu gitu. Kira-kira gitu. Gimana cara salawat kita kepadamu tuh redaksinya seperti apa gitu. Singkat sebenarnya, Nabi cuma mengajarkan Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammad, itu satu. Ada lagi yang langsung Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Itu kata Nabi yang begitu saja sudah cukup gitu. Saya lupa itu hadisnya dari Jabir atau siapa gitu. Pokoknya sahabat ada yang nanya tentang redaksi sebuah sholawat. Sebenarnya cukup sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, banyak sekali varian salawat yang mungkin hari ini kita dapati itu. Intinya kalau saya lihat, berselawat dengan yang ma'thur. Bapak-bapak tahu ma'thur ya? Ma'thur itu plak-plakan dari Nabi, maksudnya gitu. Ma'thur. Doa yang ma'thur tuh teksnya begitu adanya gitu, di Quran atau di sunnah, dan kita berdoa dengan itu, namanya doa yang ma'thur. Salat itu kan doa. Kemudian ada salawat yang ma'thur, ada salawat yang tidak ma'thur. Kalau ditanya tentang bagaimana yang lebih afdol, pasti yang ma'thur. Tapi yang lain boleh, cuma beberapa syarat harus diperhatikan. Contoh, dengan semua varian salawat yang ada, jangan sampai di dalam salawat itu ada hal-hal yang malah terlarang. Itu sebenarnya. Contohnya, di dalam salawat itu terdapat pengagungan Nabi, mengagungkan Nabi tapi dalam batas yang tidak wajar. Contohnya menyamakan dengan kemahaesaan Allah. Nah, ini pasti terlarang.
Tapi varian sholawat yang segitu banyak, coba di cross check lagi. Kalau masih dalam lingkup tentang ekspresi mencintai Nabi dan bersolawat masih aman. Karena ini doa sebagaimana doa kita yang banyak itu juga, doa kita kan nggak semuanya ma'tsur Pak, ya kan? Kita meminta doa untuk diberikan kemudahan urusan proyek ini kan memang itu ma'tsur, nggak ada ma'tsur itu. Contohnya Bapak lebih spesifik mendetail, tidak. Tapi doa yang ma'tsur ada. Kalau ditanya sholawat yang ma'tsur ada, dan pasti lebih afdol dengan yang ma'tsur. Tapi sholawat dengan varian yang lain juga boleh, dengan beberapa syarat yang tadi jangan sampai malah ada hal-hal yang bukan sebagai haknya Nabi yang kita berikan, seperti haknya Allah ditaruh ke haknya Nabi, itu sudah salah. Karena sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu Pak Hamid. Jadi ada yang ma'tsur seperti itu, mungkin redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammad. Saya lupa tuh dua redaksi itu, kalau nggak salah yang nanya Jabir bin Abdullah kalau tidak salah. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bapak-bapak sekalian. Semoga kita benar-benar lebih mencintai Nabi kita dengan jujur, sebagaimana Nabi kita sudah menyatakan cintanya sejak lama kepada kita. Ini PR kita memang Pak. PR kita itu adalah mengenalkan Nabi kita sendiri buat diri kita sendiri. Kalau boleh ditanya, di umur berapa kita kenal Nabi kita, bahkan lebih detail itu. Saya tanya Pak, kakek keempatnya Nabi siapa Pak? Namanya Muhammad bin Abdullah, masih aman nih. Bin Abdul Muttalib, masih aman. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mudar bin sampai Adnan. Ini yang sepakat ulama dengan nasabnya Nabi. Nanti dari Adnan ke Ibrahim, Nabi Ibrahim itu perdebatan. Dari Ibrahim ke Adam, nah ini yang udah banyak ininya ya, banyak. Nah itu Pak, mari kita kenalan lagi dengan Nabi kita. Baca lagi buku-buku sirah itu. Banyak kok Pak, sudah diterjemahkan itu tentang Nabi kita. Bahkan dulu Pak, saya pernah lihat sebuah cuplikan kalau tidak salah. Anak-anak Yahudi di Israel itu, Zionis itu, mereka itu diajarin tentang Muhammad juga. Tapi Muhammad di mata mereka itu sebagai musuh. Ingat, Muhammad tuh pernah ngusir kita di Madinah, dari Madinah. Muhammad pernah mengalahkan kita di Bani Quraidzah. Muhammad pernah mengalahkan kita di peristiwa Bani Nadir. Muhammad pernah mengalahkan kita di Ahzab. Mereka diriwayatkan itu Pak, ke anak-anak kecil mereka. Sehingga dalam hati mereka Pak, Muhammad adalah musuh. Nah sekarang kita, anak-anak kita, sudah berapa sering kita ceritain tentang Nabi kita Pak? Ternyata ada kurikulum yang membuat kita bodoh. Saya ulangin, ada kurikulum yang membuat kita bodoh tentang Nabi kita. Saya beberapa kali bertemu dengan beberapa teman-teman yang sekarang di sekolah-sekolah itu. Saya bilang, ente sekolah Islam, ya berapa persen pelajaran tentang sirah nabawiyah? Oh nggak ada itu. Musibah. Kita dijauhkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita sumber inspirasi. Pantas umat ini kagak maju-maju. Kita dijauhkan sama sumber inspirasinya. Nah itu Pak, ini PR sekali buat kita nih, mengenal Nabi kita seluk-beluknya. Bahkan ini terakhir saya katakan, kalau tidak salah ungkapannya Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, cucunya Ali bin Hasan, kan punya anak-anak tuh. Kalau nggak salah Ali Zainal Abidin mengatakan, kunna ta'allamna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ta'allamna suwara minal Qur'an. Kata beliau, dulu kami belajar tentang maghazi. Maghazi itu sirah maksudnya, sirah Nabi, seperti kami ditalakikan Al-Qur'an. Sekarang orang pada fokus Qur'annya, lupa sama sirahnya. Padahal Nabi adalah representasi dari Quran berjalan itu. Setiap kerjaannya, setiap tindak tanduknya. Bahkan ketika Ibunda Aisyah ditanya,
Bagaimana akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Nah, itu Pak. Sirah nabawiyah dibuang sejauh-jauhnya, padahal Rasul kita adalah sumber inspirasi untuk setiap muslim. Aku lu tasma'un, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, mohon koreksi jika banyak yang salah-salah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.